Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips supaya anak mudah sekali nurut kepada orang tua tanpa harus dipaksa-paksa, tanpa harus dibentak-bentak, tanpa harus ngomel-ngomel, dan tanpa harus membuat kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan bagi si anak. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, perlu Anda ketahui bahwa setiap anak hakikatnya itu mudah sekali nurut kepada orang tua, karena anak-anak itu masih dalam keadaan suci, di mana anak-anak ini mudah sekali dibentuk karakternya oleh orang tuanya. Apabila ada anak yang sekiranya tidak mengikuti perintah orang tua, biasanya ini ada sesuatu yang salah, yaitu cara komunikasi orang tua terhadap anak. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, supaya anak mudah nurut sekali dengan orang tua, maka ada beberapa tips yang ingin saya bagikan kepada Anda. Yang pertama, gunakanlah kalimat yang mudah difahami oleh anak. Tahukah Anda bahwa dalam membuat kalimat itu ada dua macam? Ada yang namanya kalimat negatif, di mana kalimat negatif ini berarti berlawanan. Ada kalimat yang namanya kalimat positif, di mana kalimat positif ini to the point, langsung pada intinya. Contoh dari kalimat negatif adalah ketika Anda menginginkan anak Anda berhenti menonton TV, biasanya Anda akan menggunakan kalimat negatif, jangan menonton TV, yang artinya adalah berlawanan, berhenti menonton TV. Padahal tanpa Anda sadari bahwa setiap manusia ini mempunyai yang namanya alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu seringkali yang direkam, yang diingat-ingat adalah kata-kata terakhir dari kalimat tersebut. Maka ketika Anda membuat kalimat negatif, jangan menonton TV, maka kata-kata terakhir dari kalimat tersebut adalah menonton TV. Makanya anak tidak berhenti menonton TV, malah lanjut menonton TV. Anak sedang lari-larian, Anda menggunakan kalimat negatif, jangan lari-larian, yang artinya adalah Anda menyuruhnya diam. Padahal ketika Anda berkata jangan lari-larian, bagi anak yang difahami di bawah alam sadarnya adalah lari-larian, karena yang diambil, yang diingat di dalam alam bawah sadarnya adalah kata-kata terakhir, yaitu lari. Makanya Anda bisa menggunakan kalimat positif yang to the point, diam, berhenti. Nah, ini adalah kalimat positif, di mana kalimat ini yang to the point dan anak langsung mudah memahami. Ketika anak Anda seringkali telat bangun tidur, orang tua biasanya menggunakan kalimat negatif, jangan telat bangun tidur. Yang direkam di bawah alam sadar anak adalah kata-kata terakhir dari kalimat tersebut. Apa coba? Telat bangun tidur. Makanya besok, lusa, dan seterusnya dia akan telat bangun tidur. Padahal Anda bisa menggunakan kalimat positif yang berarti atau to the point. Contohnya, besok bangun tidur tepat waktu. Kata-kata terakhir yang diingat anak di bawah alam sadarnya, direkam dan dimasukkan ke dalam memori otaknya adalah bangun tidur tepat waktu. Bagi orang tua, bagi orang dewasa, ini kan biasa saja, ini kan sama saja. Iya, bagi Anda seperti itu, bagi Anda sama saja. Tapi bagi anak-anak ini tidak sama. Karena apa? Cara berpikir kita, loadingnya kita dengan loadingnya anak-anak itu berbeda. Jangankan anak-anak, orang dewasa pun memahami kalimat negatif itu membutuhkan waktu yang lebih lama daripada memahami kalimat positif. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, tips kedua adalah anak suka sekali berkompetisi. Maka ketika anak Anda misalnya disuruh belajar kok sulit, maka Anda bisa mengajaknya berkompetisi. Nak, ayo kita lomba sama ibu.
"Nak, ayo lomba sama ayah. Lebih bagusan mana tulisan kamu sama tulisan ibu? Lebih cepat mana tulisan kamu sama tulisan ibu? Lebih bagus mana mewarnai kamu sama mewarnainya ibu?" Lalu Anda memberikan contoh sehingga anak mengikuti. Anak akan tertarik, anak akan penasaran, anak akan ikut berkompetisi. Karena pada dasarnya setiap anak itu suka sekali untuk diajak berkompetisi. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, tips ketiga, ketika anak Anda sedang melakukan suatu aktivitas, maka jangan langsung menyuruhnya melakukan sesuatu yang lain. Artinya apa? Anda harus menyuruhnya berhenti dulu dari aktivitasnya, baru kemudian Anda menyuruhnya dengan melakukan sesuatu yang lain. Misalnya, anak Anda sedang menonton TV, jangan langsung berkata kepadanya, "Nak, mandi." Karena otaknya masih konsentrasi dengan TV, sehingga dia kadang otaknya tidak merespon perkataan Anda. Kadang dia belum memahami perkataan Anda. Maka yang harus Anda lakukan adalah, "Nak, noleh ke sini." Setelah dia noleh, barulah Anda memberikan perintah. Maka otaknya menangkap. Makanya orang tua harus peka dengan hal seperti ini. Ketika anak sedang main dengan gadgetnya, misalnya ibu atau ayahnya langsung menyuruh, "Nak, belajar." Kadang dia belum dengar. Makanya suruh dia berhenti menatap HP-nya, suruh dia untuk melihat Anda terlebih dahulu. Setelah melihat Anda, barulah Anda memberikan perintah. Maka anak akan mengerti perintah Anda. Oke, tips selanjutnya adalah ketika Anda menyuruh anak, berilah dia pilihan lain, di mana pilihan lain ini lebih sulit atau lebih berat untuk dilakukan. Misalnya, Anda ingin menyuruh anak Anda mandi. Anda bisa berkata kepada anak Anda, "Nak, kamu pilih mandi sekarang atau bantu ibu nyapu halaman." Maka anak akan memilih mandi. Ketika anak Anda malas untuk sekolah, Anda bisa memberikan pilihan, besok kamu sekolah atau pilih bekerja, bantu ibu di pasar atau ngapain. Kasihlah dia pilihan yang lebih berat. Maka anak akan memilih sesuatu yang lebih enak daripada pilihan yang sulit tadi. Misalnya lagi, ketika Anda sulit untuk menyuruhnya belajar dan dia masih asik bermain, Anda bisa ngasih pilihan, "Nah, kamu pilih belajar sekarang atau tidur sekarang." Nah, maka anak akan dengan sendirinya akan lebih memilih untuk belajar. Karena apa? Anak biasanya kalau belum waktunya tidur dan disuruh tidur, itu dia merasa kebebasannya kurang. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, mulai dari sekarang gunakanlah bahasa yang mudah difahami oleh anak. Sebagaimana tadi yang sudah saya jelaskan, gunakanlah kalimat positif yang langsung to the point dan jangan gunakan kalimat negatif yang membuat anak harus mikir lama, karena akan membuat dia menjadi tidak memahami perintah Anda. Dan jangan lupa ketika Anda menyemangati anak Anda juga harus menggunakan kalimat-kalimat positif. Ketika Anda menyuruhnya supaya dia menjadi pemberani, tak perlu Anda menggunakan kalimat negatif. Jangan takut, jangan takut. Anak Anda akan tetap menjadi penakut karena kata terakhir dari kalimat tersebut adalah takut. Gunakanlah kalimat sebaliknya, yaitu jadilah pemberani. Nah, ini akan diingat-ingat sampai dia menjadi dewasa. Semoga tips ini bisa membuat anak Anda menjadi lebih nurut dari biasanya. Dan tips ini sudah saya praktekkan kepada anak-anak saya, sehingga anak-anak saya itu pasti nurut kepada saya. Karena itu tadi, saya menggunakan bahasa yang mudah difahami anak, menggunakan bahasa dengan kalimat positif,
tanpa membuat anak menjadi bingung dan membuat anak lebih mudah memahami apa perkataan saya kepada mereka. Semoga anak-anak Anda menjadi anak-anak yang berbakti kepada Anda. Jangan lupa buat Anda yang belum subscribe ke channel ini, silahkan Anda subscribe dan hidupkan tanda lonceng supaya Anda mendapatkan pemberitahuan ketika kami merilis video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.